Pernahkah Anda merasa naik tangga makin berat, padahal Anda tidak sedang sakit? Atau bangun dari kursi butuh waktu lebih lama dari biasanya? Pernahkah Anda merasa naik tangga makin berat, padahal Anda tidak sedang sakit? Atau bangun dari kursi butuh waktu lebih lama dari biasanya? Kaki terasa lemas, sendi makin nyeri, padahal Anda sudah makan sehat, olahraga ringan, dan cukup istirahat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Saya dokter Budi Hartono. Sudah lebih dari 30 tahun saya menangani pasien usia 60 tahun ke atas. Dan saya melihat satu kesalahan kecil yang sering terjadi setiap hari. Kesalahan ini tampak sepele, bahkan dilakukan dengan penuh keyakinan, yaitu memilih buah yang salah. Ya, Anda tidak salah dengar. Banyak orang percaya bahwa semua buah itu sehat. Sayangnya, tidak semua buah cocok untuk tubuh orang lanjut usia. Beberapa buah bisa jadi racun diam-diam untuk sendi, otot, dan peredaran darah kaki. Tanpa disadari, kaki makin berat, lutut makin nyeri, pergelangan makin kaku, hanya karena buah yang Anda makan setiap hari. Di video ini, saya akan ungkap 7 buah yang paling sering melemahkan kaki orang usia 60 tahun ke atas. Dan yang lebih penting, di akhir video ini, saya akan bagikan rahasia kombinasi buah terbaik untuk menjaga kaki tetap kuat dan bebas nyeri. Kalau Anda berasa video ini cocok untuk Anda, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak cocok, tulis angka 0. Saya baca semua komentar Anda, karena masukan Anda membantu saya membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih relevan. Yuk, kita mulai dari buah pertama. Buah nanas sering dianggap sehat karena kandungan bromelainnya. Banyak orang bilang, nanas itu antiinflamasi alami. Tapi untuk orang usia 60 tahun ke atas, kenyataannya bisa berbalik arah. Mengapa? Karena nanas mengandung dua hal yang cukup berisiko. Gula alami yang tinggi dan asam yang kuat. Saat kita muda, tubuh kita masih bisa mengatur lonjakan gula darah dengan baik. Tapi setelah usia 60, pembuluh darah menjadi lebih rapuh. Peningkatan gula, bahkan dari buah, bisa merusak sirkulasi kecil ke kaki, lutut, dan otot betis. Akibatnya, kaki terasa berat meski hanya jalan sebentar. Sendi lutut mulai kaku, pergelangan bengkak, terutama sore hari. Dan yang paling menyedihkan, kita tidak sadar penyebabnya adalah buah yang kita anggap sehat. Belum selesai. Nanas juga sangat asam. Jika Anda punya riwayat nyeri sendi atau radang ringan, asam dari nanas bisa memperparah peradangan. Rasa nyeri muncul lebih cepat, terutama di lutut dan pergelangan. Saya ingat pasien saya, Pak Andi, 66 tahun. Beliau rutin makan nanas segar setiap sore, karena katanya bisa melancarkan pencernaan. Tapi setelah 3 bulan, lutut beliau nyeri saat bangun tidur dan susah berdiri dari kursi. Setelah dikurangi, perlahan gejala berkurang. Satu hal lagi, bromelain bisa bereaksi dengan obat pengencer darah. Kalau Anda sedang konsumsi obat rutin, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum makan nanas. Apakah nanas harus dihindari total? Tidak, tapi harus dikurangi. Jika Anda suka, cukup makan 1-2 potong kecil seminggu. Dan pastikan tidak makan saat perut kosong. Ingat, tubuh Anda berubah. Yang dulunya sehat, sekarang bisa jadi beban diam-diam. Ingat kalimat ini, nanas segar, tapi bisa buat sendi makin nyeri. Siapa yang tak kenal pisang? Lembut, manis, mengenyangkan. Selama ini, pisang dikenal sebagai buah penambah energi. Kaya kalium, katanya bisa cegah kram dan bantu otot. Tapi hati-hati, untuk orang usia 60 tahun ke atas, efeknya bisa berkebalikan. Kenapa? Pisang mengandung karbohidrat cepat, serat, dan gula alami cukup tinggi. Saat Anda makan pisang, gula darah bisa naik dalam waktu singkat. Tubuh akan melepas insulin. Kalau ini terjadi berulang kali, tubuh menjadi makin sensitif. Aliran darah ke kaki terganggu.
Hasilnya, kaki berat, betis pegal, lutut terasa menahan beban besar. Bukan hanya itu, pisang juga bisa menyebabkan retensi cairan. Bagi yang punya masalah jantung ringan atau tekanan darah tinggi, cairan ini bisa menumpuk di kaki, angkel membengkak, sendi kaku, rasa tidak nyaman setelah duduk lama. Contohnya Ibu Rina, 63 tahun. Beliau suka makan 2 pisang setiap pagi sebelum jalan kaki. Awalnya merasa segar, tapi setelah 2 minggu mulai susah naik tangga. Mata kaki terasa berat dan betis sering nyut-nyutan. Apa yang kami lakukan? Kami ubah kebiasaan. Pisang hanya setengah buah, dimakan bersama tempe kukus atau telur rebus, dan tidak dikonsumsi malam hari. Hasilnya, dalam 10 hari, kakinya mulai ringan kembali. Pisang memang tidak beracun, tapi untuk usia lanjut, cara makannya harus tepat. Kalau Anda penggemar pisang, coba mulai besok, ubah pola makannya. Jangan lebih dari setengah buah sekali makan. Kombinasikan dengan protein. Dan hindari malam hari, karena malam adalah waktu tubuh bekerja lebih lambat. Ingat kalimat ini, pisang bisa jadi bumerang bila dimakan tanpa aturan. Anggur, buah mungil, manis, dan mudah dinikmati. Sering jadi camilan sehat di rumah, bahkan untuk orang tua. Tapi tahukah Anda, di balik ukurannya yang kecil, anggur bisa membawa dampak besar. Masalahnya ada di kandungan fruktosa, sejenis gula alami. Tubuh kita memproses fruktosa langsung lewat hati, dan jika jumlahnya berlebihan, hati akan mengubahnya jadi lemak dan asam urat. Apa akibatnya? Asam urat menumpuk di persendian, terutama di jempol kaki, lutut, dan pergelangan. Hasilnya, nyeri tiba-tiba di malam hari, sendi terasa panas, kaki sulit digerakkan, terutama setelah bangun tidur. Lebih parah lagi, karena anggur kecil dan segar, kita sering makan tanpa sadar. 1 genggam jadi 2, lalu 3. Dalam 10 menit, gula yang masuk bisa sama dengan 1 kaleng minuman manis. Saya teringat pasien saya, Pak Harun, 68 tahun. Beliau suka ngemil anggur sambil nonton TV. Mengira itu camilan sehat, tapi setiap malam jempol kaki terasa ditusuk. Setelah kami stop anggur selama 2 minggu, nyeri berkurang drastis. Anggur juga bisa memperparah peradangan kronis. Bagi Anda yang sudah punya masalah lutut atau rematik ringan, ini bisa jadi pemicu. Apakah anggur harus dihindari total? Tidak perlu, tapi batasi dengan ketat. Kalau ingin, cukup 5-6 butir saja dimakan perlahan. Dan jangan pernah jadikan anggur sebagai camilan utama harian. Minum air putih setelahnya juga sangat dianjurkan. Ini membantu ginjal membuang sisa fruktosa dan menurunkan risiko asam urat. Ingat kalimat ini, anggur manis tapi bisa bakar sendi Anda. Siapa yang tak suka semangka? Segar, manis, banyak air. Di cuaca panas, rasanya seperti oase. Tapi, apakah semangka benar-benar aman untuk orang usia 60 tahun ke atas? Jawabannya, belum tentu. Semangka memang rendah kalori, tapi memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, gula dalam semangka diserap tubuh dengan sangat cepat. Dampaknya mirip seperti minum sirup manis. Gula darah naik drastis, lalu turun cepat. Tubuh jadi limbung, kaki terasa lemah. Kondisi ini lebih berisiko pada usia lanjut. Sistem insulin melambat, sirkulasi makin lemah. Lonjakan gula darah bisa memperparah peradangan di lutut dan pergelangan. Saya pernah menangani Ibu Aminah, 65 tahun. Beliau suka makan semangka sepiring setiap sore. Biar tidak dehidrasi, katanya, tapi malah kakinya makin berat. Betis sering tegang, pergelangan bengkak setiap malam. Setelah kami kurangi semangka dan ganti buah lain, keluhan itu hilang. Ada lagi yang sering salah, karena semangka ringan kita makan tanpa sadar. 1 iris jadi 2, 2 jadi 4. Tanpa disadari, masuk 3-4 sendok makan gula alami. Semangka juga memberi rasa kenyang semu.
tapi tidak memberi serat dan gizi cukup. Tubuh tetap lapar, dan akhirnya makan lebih banyak. Kalau Anda ingin tetap konsumsi semangka, makan maksimal 1 potong kecil, hanya setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Jangan konsumsi di malam hari, dan pastikan tidak dijadikan camilan harian. Semangka bisa menyegarkan, tapi untuk orang lansia, bisa jadi perangkap manis yang tak terlihat. Ingat kalimat ini, semangka segar tapi bisa gerogoti kekuatan kaki. Jeruk, simbol kesehatan, sumber vitamin C alami. Pagi hari, segelas jus jeruk hangat terasa menyegarkan. Tapi, bagi tubuh orang usia 60 tahun ke atas, jeruk bisa menjadi penyiksa sendi yang tak terlihat. Mengapa? Jeruk mengandung asam sitrat, asam yang cukup kuat. Asam ini bisa mengiritasi jaringan halus di dalam sendi, terutama jika Anda sudah punya riwayat rematik ringan, lutut kaku, atau nyeri pinggul. Efeknya tidak langsung, tapi pelan-pelan. Lutut terasa berat saat bangun tidur. Pergelangan terasa nyeri setelah duduk lama. Pinggul sulit digerakkan saat berdiri. Saya pernah menangani Ibu Sri, 70 tahun. Sudah 6 bulan, setiap pagi beliau minum air jeruk peras hangat. Biar daya tahan tubuh kuat, dok. Tapi yang terjadi, lututnya kaku setiap pagi. Butuh 10 menit pemanasan sebelum bisa jalan lancar. Saat kami stop jeruk selama 2 minggu dan ganti buah lain, sendi mulai membaik. Jeruk juga punya efek samping lain. Kandungan gula alaminya cukup tinggi. Jika dikonsumsi dalam bentuk jus, tanpa serat, gula masuk lebih cepat. Gula darah naik, lalu turun drastis. Lagi-lagi, kaki jadi lemas, tenaga cepat habis. Apakah jeruk harus dihindari? Tidak perlu, tapi perlu dikendalikan. Kalau ingin konsumsi jeruk, pilih jeruk segar, bukan jus kemasan, makan langsung, jangan di jus. Maksimal 2-3 kali seminggu. Jangan dikonsumsi pagi hari saat perut kosong. Tubuh lansia butuh makanan yang ramah sendi, bukan sekadar terlihat sehat. Ingat kalimat ini, jeruk sehat tapi belum tentu cocok untuk usia di atas 60. Apel hijau terlihat segar, bersih, dan alami. Banyak orang menganggap apel hijau lebih sehat daripada apel merah karena rasanya yang lebih asam dan kurang manis. Tapi untuk orang usia 60 tahun ke atas, rasa asam itu bisa menjadi pemicu masalah sendi. Apel hijau mengandung asam malat. Asam ini memberi rasa segar, tapi juga bisa mengiritasi jaringan tubuh, termasuk di area sendi dan otot. Ketika usus mulai melemah karena usia, asam dari apel hijau bisa memicu gangguan pencernaan ringan yang menjalar ke persendian. Hasilnya, lutut terasa kaku di pagi hari, pinggul tidak nyaman saat duduk lama. Ada rasa panas ringan di telapak kaki. Saya pernah menangani Pak Arman, 65 tahun. Beliau suka makan 1 apel hijau setiap malam sebelum tidur. Awalnya untuk kesehatan. Tapi setelah 2 minggu, muncul kram malam hari di betis dan kekakuan saat bangun pagi. Setelah apel dihentikan dan diganti dengan pir atau pepaya matang, gangguan itu perlahan hilang. Apel hijau juga mengandung gula alami. Meskipun rasanya tidak terlalu manis, gula ini tetap bisa memicu lonjakan insulin, terutama saat dimakan tanpa kombinasi protein atau serat. Tubuh orang lanjut usia tidak lagi seefisien dulu dalam mengolah lonjakan gula. Akibatnya, muncul rasa lelah, betis pegal, dan lutut seperti kehilangan tenaga setelah aktivitas ringan. Jika Anda suka apel hijau, jangan panik. Tetap bisa dimakan, tapi perhatikan beberapa hal. Jangan makan saat perut kosong. Jangan makan di malam hari. Dan sebaiknya, makan bersama sumber protein ringan seperti sepotong tempe atau telur rebus. Batasi hanya 1 atau 2 kali seminggu. Apel hijau memang terlihat bersih dan sehat. Tapi untuk tubuh yang sudah menua, tidak semua yang terlihat ringan itu aman. Ingat kalimat ini, apel hijau tidak semanis efeknya. Untuk sendi Anda, mangga adalah buah favorit banyak orang. Manis, lembut,
Menyegarkan. Apalagi saat musim panas, rasanya sulit menolak sepiring mangga potong atau es mangga. Tapi justru disitulah bahayanya tersembunyi. Mangga adalah salah satu buah dengan kandungan gula alami paling tinggi. Untuk orang usia di bawah 40 tahun yang aktif, lonjakan gula ini mungkin tidak masalah. Tapi setelah usia 60, metabolisme melambat. Tubuh lebih sulit mengatur lonjakan insulin. Setiap kali makan mangga, gula darah naik drastis, lalu turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh lemas, kaki berat, dan sendi terasa nyeri. Saya pernah menangani Ibu Tuti, 67 tahun. Beliau suka sekali makan mangga matang setiap sore, bahkan dijadikan jus tanpa gula tambahan. Tapi setiap malam, kakinya terasa nyeri, betis menegang, dan sulit tidur nyenyak. Setelah kami stop konsumsi mangga selama 2 minggu dan ganti buah lain, tidurnya lebih pulih dan kaki terasa ringan kembali. Masalah lain dari mangga adalah kita cenderung makan terlalu banyak. Satu potong terasa kurang, karena teksturnya ringan dan rasanya manis. Tanpa sadar, 3 potong mangga bisa menyumbang lonjakan gula setara minuman bersoda. Jika dilakukan setiap hari, sendi perlahan-lahan mengalami peradangan ringan dan otot kehilangan daya tahan. Apakah harus menghindari mangga sepenuhnya? Tidak perlu, tapi harus dikendalikan. Kalau Anda sangat menyukai mangga, batasi hanya 2 potong kecil. Makan setelah makan utama, bukan sebagai camilan sore. Dan jangan makan saat malam hari atau sebelum tidur. Lebih baik diganti dengan buah rendah gula seperti pepaya matang, pir, atau buah naga. Mangga memang buah alami. Tapi untuk tubuh yang sudah berusia, alami tidak selalu berarti aman. Ingat kalimat ini, mangga bukan buah jahat, tapi bisa jadi musuh kaki Anda. Sampai di sini, Anda sudah tahu 7 buah yang tampaknya sehat, tapi bisa melemahkan kaki diam-diam. Mulai dari nanas yang tinggi asam, pisang yang penuh gula, anggur kecil yang mengganggu sendi, semangka yang menipu dengan air, jeruk yang menyiksa lutut, apel hijau yang memicu kram, hingga mangga yang menyimpan bom gula tersembunyi. Semua buah ini tidak dilarang. Tapi jika Anda sudah sering merasa kaki berat, nyeri lutut, atau sulit naik tangga, maka inilah waktunya untuk mengganti pilihan buah Anda. Lalu, buah apa yang sebaiknya dipilih? Inilah rahasia kecil yang saya janjikan di awal. Cobalah kombinasi ini. Pepaya matang plus alpukat segar. Pepaya kaya enzim yang membantu pencernaan dan mengurangi peradangan. Alpukat penuh lemak baik yang melindungi sendi dan menstabilkan gula darah. Makan keduanya sebagai sarapan ringan. Tambahkan tempe kukus atau telur rebus. Dalam 2 minggu, Anda bisa merasakan perbedaan. Kaki terasa ringan, bangun tidur lebih segar, dan pergerakan lebih luwes. Anda juga bisa variasikan dengan pir atau buah naga yang rendah gula dan ramah untuk peredaran darah. Ingat, yang kita cari bukan hanya buah yang enak, tapi buah yang mendukung tubuh kita saat usia bertambah. Tubuh Anda tidak menua karena usia, tapi karena kebiasaan kecil yang salah setiap hari. Sekarang saatnya mengambil kendali. Mulai besok pagi, ganti satu jenis buah yang biasa Anda makan, dengan pilihan yang lebih ramah untuk sendi dan kaki Anda. Anda belum terlambat, tubuh Anda masih mau pulih, dan langkah Anda masih bisa menjadi lebih kuat. Apakah Anda siap mulai besok pagi? Tulis angka 1 di kolom komentar jika Anda mau coba. Tulis angka 0 jika belum yakin. Dan jangan lupa subscribe channel Zulfa Hartati agar Anda tidak ketinggalan video penting berikutnya. Kesehatan Anda adalah kekuatan keluarga Anda. Mari jaga bersama, mulai dari satu piring buah yang tepat.